Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pertanian. Kita kembali lagi di video saya. Ya, ini di hari Jumat Kliwon kita buat video santai saja. Karena ya Jumat Kliwon biasanya ada pantangan-pantangan. Nah, kata orang tua zaman dulu itu kalau Jumat Kliwon jangan ke kebun yang jauh-jauh. Tapi nggak tahu juga itu karena apa. Ya, kita buat video santai aja. Dan ini kita berada di kebun belakang rumah. Ya, meskipun dari rumah juga sedikit jauh, tapi sebut saja kebun belakang rumah. Nah, ini keadaan kopinya seperti ini. Nah, ini banyak semut-semut seperti ini. Harus kita spray biasanya ini untuk pemulihannya. Nah, untuk TS seperti ini harus kita potong sebenarnya daun-daun seperti ini. Kita bisa pakai gunting atau bisa pakai tangan seperti ini, atau pakai seperti ini ya. Udah ini tinggal aja potong-potong seperti ini, karena biar apa? Biar matahari bisa masuk ke buahnya, sehingga nantinya buahnya tidak busuk. Ini TS karet kalau untuk daerah sini namanya, karena memang biasanya kalau sudah ngagung jenis TS ini kurang rekomendasi untuk teman-teman ya. Di sini pun akan kita ganti juga. Ini yang lancuran dari Jumbleng Coffee. Nah, ruwet ya ini. Harus kita potong-potong seperti ini supaya nantinya matahari bisa masuk ke dalam. Nah, potong-potong saja. Apakah ini keharusan? Sebenarnya tidak, karena ini sebuah sekte. Sebuah sekte, atau bisa juga disebut sebuah aliran. Ada yang dibiarkan, ada juga yang dipotong-potong daunnya apabila ada buahnya seperti ini. Itu terserah teman-teman sih, nggak harus wajib. Dan ini contoh pemotongan saat buah kemarin bisa dipotong seperti ini. Ini untuk memperbanyak cabang. Nah, seperti kan jadi 2. Jadi untuk memperbanyak cabang itu banyak banget jenisnya. Sebagai contoh seperti ini, bisa dipotong seperti ini. Nah, ini. Kalau TS karet itu tuh seperti ini, ruwet banget. Untuk teman-teman selalu cek ya. Nah, seperti ini, apabila ada tunasnya seperti ini yang dipiwil. Nah, seperti ini kan biar nantinya lebih rajin. Nah,
Kalau yang seperti ini gimana bang? Nih kan, ini ada, ini buat besok bahan, dan ini bawahnya ada ini ya, yang dipotong yang ini saja. Kalau ini bagaimana bang? Ini kan ada, nah, potong saja. Sisakan yang tengah. Ini kan kalau TS karet itu ruwet banget, nggak ada rajanya. Jadi harus pinter-pinter nyari klon-klon yang unggul, biar nantinya teman-teman tidak kecewa. Biasanya yang bagus itu TS kalau daerah Temanggung, yang TS dari Gemawang atau Kandangan atau Jumo. Nah kalau ini kan TS bohongan bisa dibilang gitu. Oke, kita jalan-jalan santai saja ya. Ini kan biar cahaya matahari bisa masuk seperti ini, jadi harus dipotong-potong. Ini kan ruwet. Untuk di pembuatan as pun susah kalau yang kayak gini tuh, ranting semua, nggak ada rajanya. Jadi untuk teman-teman selalu ini sambungan lancuran, sudah disambung lancuran ini, jadi kita potong saja ini yang tidak hidup. Ini kan ada lancurannya. Jadi di kebun ini masih ruwet banget ya, itu sampai ada ini, sampai ada apanya itu, larasnya. Nah hari ini kita potong-potong daun ini saja. Tapi jangan sampai daunnya, jangan sampai kayak ekor kuda ya. Artinya ekor kuda itu hanya tinggal pucukan tok. Ekor kuda itu. Nah kan, ini ada apa ini? Ini sampai pohon kopi ada, lupa namanya itu, teman-teman, apa tadi itu ya. Beginilah kebun kita masih perlu perbaikan, jadi jangan terlalu berharap, karena kita juga masih belajar. Meskipun saya buat video, belum tentu saya itu jago ya, kita belajar bersama-sama. Nah, potongin aja ini daun-daunnya itu. Bermanfaat dari pemotongan daun seperti ini untuk sirkulasi udara, sirkulasi cahaya, biar nantinya cahaya itu bisa masuk seperti ini ya. Jangan, nah ini kan ruwet,
masih lokalan ruwet nih, makanya saya juga kadang beli-beli klon-klon dari luar ya, untuk perbaikan kualitas dari kebun itu sendiri. Jadi untuk teman-teman, mari kita selalu peningkatan kualitas. Ini kan sebenarnya ini masih perlu dipotong-potong, tapi ya biarin saja. Perantingan itu menguras tenaga, makanya saya untuk tahun-tahun ini perbanyak yang sistem lancuran. Nih, jadi lebih ada sinar matahari yang masuk. Jadi yang untuk ranting-ranting yang ranting balik seperti ini harus kita potong, ini kan balik ke sana, harus kita potong. Nah kan jadi lebih kelihatan nih, jadi lebih kelihatan batang tengahnya. Untuk rumput masih banyak ini. Rumput juga perlu penyiangan apabila teman-teman ya kan, sudah sebesar ini, paling ini habis lebaran sudah ada yang merah-merah. Untuk daerah Lampung itu sudah ada yang panen kali ini. Nah, contoh ini ada kemarin itu sudah buah di sini, ini lanjutannya. Nah, ini contoh TS Raja itu hanya ada satu sirip seperti ini. Jadi ya harus kita ganti ini. Solusinya harus diganti biar nantinya rajanya full, tidak hanya seperti ini. Ini kan TS karet seperti ini, rajanya kurang full, kurang ber gitu kan. Untuk teman-teman, kopi andalan teman-teman pakai kopi jenis apa ya kira-kira? Oke, nantinya saya juga bisa ikut teman-teman apabila ada klon-klon bagus ya. Ini kan ruwet kalau nggak dibersihin. Jadi kalau dibersihin daunnya jadi lebih kelihatan buahnya. Nah,
Sebenarnya harus dipotongnya, ada yang double seperti ini. Untuk tahun ini teman-teman, apakah buahnya ngagung atau hanya di kebun kita yang tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun kemarin ya. Tahun ini ya mungkin bisa dibilang penurunan hampir setengah dari kemarin, karena ada beberapa lahan yang tidak berbuah. Kalau di kebun ini alhamdulillah masih normal ya. Artinya masih stabil dibanding kebun-kebun lainnya, meskipun ini tidak ngagung banget dibanding kemarin, tapi alhamdulillah ada. Nah, kan seperti ini yang PSTS karet alhamdulillah masih ada, meskipun nggak banyak juga. Malah hujan guys, padahal masih pagi, masih pukul 8, ini masih pukul 7 ya. Kita berangkat pukul 7 tapi sudah hujan. Ini kan banyak banget, dan matahari nggak bisa sampai ke batang ini kan. Nah, ini ranting ya. Sambungan ranting ini kita, apakah harus dipotong ini ya? Tapi hari ini sudah Januari, kita potong saja ini, karena ranting enggak, ini potong saja biar nantinya. Jadi kalau masih Januari kita masih aman seperti ini, kita potong saja biar nantinya ada tunas baru yang tumbuh. Ya, Jumat-Jumat pagi sudah hujan, gimana guys? Ini ruwet ini. Kita bersihkan ini. Nah seperti ini PS karet, rajanya cuma seperti ini raja tuh. Jadi kita nanti akan ganti saja, ini enggak full itu buahnya itu. Wah, semutnya pun masih banyak semut nih, gara-gara ini tidak dibersihkan. Jadi semut banyak banget, hati-hati semut pedas ini kalau kena mata. Wah ini membalik guys, apa kita harus potong atau enggak?
nih nggak ada buahnya nih, harus kita potong ini. Nah seperti ini balik nih, sebenarnya harus kita potong ini. Tapi biarkan dulu nanti ya, untuk sambungan saja kita cek-cek saja, bersihin dulu aja ya. Jadi seperti ini yang sudah kita potong. Apakah akan ada tunas barunya ini, apakah ada tunas baru ini? Tidak tahu ya, tapi ya sudah potong saja. Ya kan, kalau sudah dipotong itu sudah bersih seperti ini, meskipun ada yang balik-balik itu. Nah ini kan kecil, potong saja. Masih ruwet. Untuk apa namanya, kita usahakan di bulan 10 ya, ya nantinya tunas baru ya, itu di bulan 10 ya, nantinya jumlah kokosan itu sampai panjang. Kalau untuk di bulan Januari juga bisa, tapi itu hanya akan dapat beberapa ruas saja. Nah kalau untuk potong-potong kayak gini tuh enaknya pakai gunting, karena kita nggak bawa ya, pakai ini saja pemotongan ini. Kalau pakai gunting bisa kres-kres itu enak, kan ada gunting daun itu kan. Nah ini kan, ini titik tumbuh di bulan, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, ini sudah 5 ruas. Jadi ya usahakan tetap harus ini kan ada yang kayak gini, kita potong ini seperti ini, kita potong juga biar tumbuhnya panjang, tidak nah kalau yang ini kan nggak ada buahnya, kita potong. Jadi nah sisakan tunas ini nggak apa-apa. Nah kan seperti ini kan nggak ada tunasnya, jadi kita potong saja. Ini harusnya ini kan harus kita potong. Jadi kita biarin yang ini, wah ini aja dipotong ini. Nah kalau seperti ini yang dipotong, jadi sisakan yang seperti itu. Kita penyambungan ini itu di November kayaknya, karena sudah ada tunas-tunas ini ya.
2 tunas November ya. Ini kan ruwet ini malah balik, kita potong saja balik-balik seperti itu. Apakah penyambungan selalu berhasil? Nah, ini ya masih aman ini cuma ini kayaknya. Kemarin kita juga penyambungan di sini Kulon Jumani Lancuran. Nah, kalau kayak gini gimana nih, ruwet ini. Ini sudah ada yang gede barang ini. Ini kan sudah ada berapa ruas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lebih. harusnya kan harus berapa kalau dari bulan November itu kan bulan 10 kan harusnya baru beberapa, tapi ini sudah banyak ruas. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita masih potong pun eman-eman. Ini kan ruwet ini. Ini ada yang sini, ada yang sono. Ya udahlah, yang penting ini besok jadi, gitu aja. Nih, iya, ini gimana? Ini harusnya dipotong ini, tapi biarkan saja ini buat ini kan. Nah, kalau yang seperti ini sirip-siripnya harus kita bersihin biar fokus di satu ini ya, karena kan ada yang double-double. Jadi susahnya untuk sistem ranting ini seperti itu, harus nah seperti ini kan, ada buah-buahnya yang nih, buah busuk-busuk seperti ini, hitam-hitam. Itu karena kebanyakan hujan bisa, ataupun kebanyakan ranting juga bisa, karena bawahnya jadi lembab. Ini sepertinya kalau untuk Januari itu sudah setengah jalan, ibaratnya kalau kopi itu nanti bulan habis Lebaran itu sudah mulai merah-merah. Ada yang merah, ada yang belum, itu tergantung dari tempatnya teman-teman. Kan jadi bersih kalau dipotong-potong daunnya itu, jadi buahnya kelihatan. Nih, kalau kebun-kebun kita itu masih dalam proses perbaikan, masih ruwet ya. Jadi jangan dikira yang buat video-video itu selalu kebunnya bagus, belum tentu ya guys. Termasuk punya saya itu belum tentu juga bagus.
Jadi kita masih dalam tahap belajar. Ini kan ya kan, sejatinya manusia itu harus terus belajar. Nih, ruwet sekali guys perantingannya. Untuk yang ruwet-ruwet seperti ini biasanya ini masih di klon-klon lokal. Kalau yang sudah klon-klon luar biasanya saya sudah selalu saya bersihkan. Tapi yang kayak gini biasanya masih klon-klon lokal. Nih nggak ada buahnya, jadi kita potong. Ini buah kok dipucuk seperti ini, enggak well ini. Buah dipucuk harus dipotong ini. Buang saja kalau buah yang seperti itu. Ini rata-rata untuk yang buah-buah ini adalah B2. Ini B1 nya ini tahun kemarin yang kita videokan ini terkena jamur kemarin, dan tampilannya sudah seperti ini. Alhamdulillah sudah kembali normal. Ini kalau ada yang kayak gini harus dipotong ini. Ranting kecil-kecil itu harus dipotong ya guys. Ini kan ini baru pemulihan, kemarin terkena jamur upas tahun kemarin tuh. Jadi hanya ada satu dua ini kemarin tuh. Ini ada yang sudah motong guys, jadi kita potong saja ujung. Ini kan kalau di sini banyak semut-semut seperti ini. Kalau yang ini kata ancung kayaknya. Alhamdulillah guys, nggak jadi hujan. Ini harus potong-potong. Untuk tahun ini ya seperti ini. Nih jadinya banyak banget yang harus dibuang ini.
untuk ngagungnya tahun besok ini. Kan kita buang-buang yang pohon-pohon yang kecil ini, tunas-tunas kecil ini kan seperti ini seperti ini, kita buang yang kecil-kecil ini. Jadinya bersih seperti ini. Nah ini kan balik, harusnya dipotong, tapi biarin saja. Terlalu banyak ranting-ranting balik. Wah. Ini terlalu ruwet. ruwet. Teman-teman jangan seperti ini ya. Usahakan selalu bersih. Ini kan ruwet. Nah, karena seperti ini kita ambil yang atas saja. Jadi yang bawah-bawah dipotong. Ini tuh lancuran, tapi lancurannya kok aneh. Dan di sini juga semut-semut banyak banget. Makanya untuk pengurangan semut itu daunnya harus dirontokin seperti ini. Untuk lebih amannya untuk teman-teman ya, nah bisa sisakan daunnya seperti ini. Ini kan masih nggak mepet dari buahnya, jadi biar aman seperti ini. Jadi masih tersisa daun sedikit, daunnya nggak habis ya. Nih, baru beberapa pohon saja sudah menghabiskan hampir setengah jam ya. Jadi kebun itu memang harus telaten kalau yang model ranting seperti ini. Untuk teman-teman yang lebih simple, maka bisa menggunakan sistem lancuran. Itu malah sangat rekomendasi untuk teman-teman yang nggak ada waktu, karena untuk lancuran itu hanya pupuk panen. Berbeda dengan yang model ranting seperti ini, harus ada perantingan, harus ada bahan. Nah, kalau lancuran itu kan tinggal panen, pupuk panen. Wah, hujan guys, kembali lagi. Wah, terus guys. Jadi hujan guys ya. Kita mungkin sudahi ini, jadi hujan guys.
Apakah pulang guys atau lanjutkan? Kita tunggu sebentar ya. Biasanya terang ini. Ini kan ada yang seperti ini harus kita potong. Ini ada yang balik ini, harusnya dipotong. Ini ini kan ada orang yang usil. Kenapa nggak ambil yang balik? Nah kan jadi lebih sinar matahari, jadi lebih bisa masuk kalau dikurangin daunnya itu. Apalagi di bulan-bulan Januari seperti ini tuh curah hujan terlalu banyak. Dari kemarin awal tahun berarti sudah berapa minggu itu hujan terus. Terlalu rindam banget nih, jadi harus kita kurangin. Ini balik nih, balik enggaknya itu nanti tergantung dari, bisa menentukan balik enggaknya dari jam terbang ya guys. Jadi harus selalu diamatin pakai itu balik atau enggak, karena memang untuk perantingan seperti itu pun saya juga masih belajar. Ya kan? Kalau nggak dibersihin seperti ini banyak semutnya. Nah kan jadi lebih kelihatan. Ini sudah B2 sampai pucuk ini. Sudah B2 pucuk. Kok hujannya nggak berhenti guys? Kan balik-balik harus kita potong. Nah jadi lebih
kelihatan tengahnya. Nah, kan lebih leluasa ini. Ini katanya lancuran ini, tapi kok nggak ada buahnya. Ini sambungan terlalu rendah guys, jangan seperti ini ya. Nah, jadi lebih kelihatan kan dibandingkan yang tadi. Tadi jan super rimbun. Ya, kita masih tahap proses belajar ya. Teman-teman jangan dikira yang buat video-video seperti ini itu jago, belum tentu. Sama halnya seperti saya, itu juga masih belajar. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Nah, ini seperti ini kan banyak banget jadinya. Nah, kita spilkan. Nah, ini kan jadi lebih tertata. Meskipun ini masih banyak banget yang tumpuk-tumpuk undung. Ini klon MT seperti ini. Ini rekomendasi untuk teman-teman. Saya rekomendasi ini MT Mega Tanjung ya. Untuk teman-teman yang mau enresnya bisa pesan yang ke pusatnya, karena kita masih perlu banyak kekurangan entres MT seperti itu. Jadi jangan tanya entresnya ya guys. Kita masih pengembangan, kita kalau akan buatkan nantinya itu pembuatan yang lancuran. Karena kita fokusnya ya di lancuran.
Nah, ini alpukat yang sudah kita buka kemarin, seger guys. Ini kan tahun besok insya Allah ngagung, karena ini banyak banget bahannya. 1 2 3 4 5, paling tidak satu pohon kita yang ranting-ranting seperti ini paling tidak harus mempunyai 8 ranting atau bahkan lebih, biar nantinya tidak ngejim lagi seperti tahun ini. Kalau ini TS ya, masih TS. Ini masih TS ruwet. Kita akan kurangi yang TS ya, meskipun itu bagus, tapi untuk kebun kita, untuk dalam jangka panjang, untuk TS tersendiri akan kita kurangi. Ini kan, ini harusnya dipotong jadi bahan. Nah, kalau sambungan enaknya yang pendek-pendek seperti ini guys, jangan yang di atas kepala. Memang kalau yang di atas kepala kalau sudah jadi itu jadi bagus, kita bisa lewat dari bawah. Tapi untuk jangka panjang, nutrisi dan lain-lain itu kalau di atas kepala terlalu jauh untuk nutrisinya. Kalau tidak banyak pupuknya, maka biasanya akan telat. Nah, seperti ini kebunnya guys, masih dalam tahap perbaikan. Ini TS karet itu kadang ada yang tidak buah seperti ini, lucu juga guys. Nah, ini kan ini nggak ada buahnya. Nah, ini kan, wah, ruwet guys. Itulah gunanya
gunanya ya, klon-klon yang bagus itu agar tidak seperti ini. Dan kita akan pengecekan klon MT atau bisa juga nanti spilkan klon hikmah. Kita mari ke sana. Mari ke sana. Ternyata kita sambung Jumane kemarin ada yang tidak hidup juga, tapi yang penting nanti banyak yang hidup, itu sudah alhamdulillah. Kita spilkan klon MT meskipun di lahan yang sama, kita akan spilkan nih kan. Kalau punya bagus seperti ini, nah ini meskipun cuma 2 sirip seperti ini klon MT, dan kita akan spilkan yang klon hikmah. Nah, klon hikmah seperti ini. Ini rekomendasi, ini satu pohon ada 3 ruas. Jadi rekomendasi ya teman-teman. Silakan. Nih. Termasuk ada yang pemotongan ya. Tapi kita masih punya 2. Nih, 1 2. Jadi kenapa sebuah klon itu penting ya, karena seperti itu untuk memperbaiki kualitas dari panen itu sendiri. Jadi nantinya panen itu tidak terlalu ngejim. Agar lebih stabil ya teman-teman. Nih MT ini, tapi masih minim bahan, cuma ada ini 1. Jadi harus banyak-banyak pemupukan. Nih ada Jumani ini, alhamdulillah ini ada tunasnya ini. Sedangkan yang sebelah ini tuh guireng. Jadi penyambungan itu nggak selalu hidup ya guys. Ini Jumani ya, ini alhamdulillah. Ini yang penting kita beli itu mahal-mahal tidak mati semua, ada yang hidup untuk kita bisa jadikan bibit lagi nantinya. Nah seperti ini, kebun kita masih dalam proses perbaikan. Nih yang kemarin ngagung-ngagung kan, TS karet itu ini ngejim langsungan. Ini kemarin ini juga wah ngagung banget, tapi ya habis lagi. TS karet seperti itu, harus banyak-banyak makannya, pupuknya harus banyak itu kalau TS itu, karena memang untuk
menjadi bagus ya. TS itu banyak makan, jadi kelemahan cuma itu TS, dan panennya lama. Ya, lainnya sudah panen, sudah kejual. Kalau TS itu ya lama panennya, kelemahan itu nih kan. Ini kemarin ngagung banget. Sebagai contoh kan ini yang batang-batang ini full kemarin, tapi langsung habis. Tapi untuk tahun besok ini bagus banget ini bahannya banyak seperti itu. Kalau TS karet ya. Jadi harus kita kurangi untuk TS seperti itu, karena memang saya tidak suka. Meskipun buahnya itu berbobot, tapi ya kurang suka. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kita sudah 1 jam dan ini masih hujan ternyata. Ya sudah, kita pulang saja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe video ini. Dan nantinya saya tetap semangat untuk pembuatan video. Nah, ini ngagung kemarin habis nih. Ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pertanian.